Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atas nama Yolanda Rahmadia dengan NIM F1C220010, Nimas Nina Alia Rahma F1C220014, dan Nadila Febrianti F1C220018. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu yaitu Ibu Gosmi Holija, SSI MSI sebagai dosen penanggung jawab, Ibu Niken Rarasati, SSI MSI sebagai dosen 2, dan Ibu Kori Sormin, SSI MSC sebagai dosen 3. Dengan proyek 1 yang berjudul Algoritma Kelipatan 2 dan 3. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Yang kedua yaitu pseudocode. Pseudocode ini adalah deskripsi atau algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman. Tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca manusia. Tujuan penggunaan utama dari pseudocode adalah untuk memudahkan manusia dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Dan yang ketiga adalah flowchart. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Algoritma yang kami buat yaitu deskriptif, algoritma kelipatan bilangan 2 dan 3, mencari bilangan apa saja yang menjadi kelipatan 2 dan 3. Deklarasi, P inisialisasi P sama dengan 0, penambah 2 sama dengan integer. Q inisialisasi Q sama dengan 0, penambah 3 sama dengan integer. I sama dengan integer. Deskripsi, inisialisasi P dan Q sama dengan integer mencari nilai P dan Q, tambah I sebagai penambah, masukkan bilangan, tampilkan bilangan, proses I yang dilambangkan. Selesai. Lalu pseudocode yang kami buat yaitu algoritma kelipatan 2 dan 3, deklarasi, P sama dengan 0, penambah 2 sama dengan integer. Q sama dengan 0, penambah 3 sama dengan integer. Deklarasi, inisialisasi P sama dengan 0, penambah 2, dan Q sama dengan 0, penambah 3. Input bilangan, proses bilangan P dan Q. Output, ini adalah tampilan dari flowchart kami. Elemen-elemen matriks dan sintaks yang kami gunakan tertera seperti yang ada di slide ini. Sintaks untuk P, untuk matriks P yaitu kurung siku 2.22, titik 28, titik koma 10, titik 22, titik 216, titik koma 18, titik 22, titik 224, titik koma 26, titik 22, titik 232, kurung siku. Maksud dari sintaksnya adalah P, matriks P, kurung siku 2.2.28 adalah menunjukkan elemen yang akan kita cari dari 2 hingga elemen 8 itu harus kelipatan 2. Lalu untuk kolom di bawahnya yaitu 10.22.216 itu menunjukkan dari elemen 10 hingga 16 kita mencari kelipatan 2-nya, dan begitu juga seterusnya hingga kolom keempat. Maka akan dihasilkan matriks P dengan baris 4 dan kolom 4 dengan matriks yang ada di slide ini.
Lalu untuk matriks Q, yaitu kurung siku 3, titik 23, titik 2, 12, titik koma 15, titik 23, titik 2, 24, titik koma 27, titik 2, 3, titik 2, 36, titik koma 39, titik 2, 3, titik 2, 48, kurung siku. Maksudnya adalah kita mencari elemen dari 3 hingga 12 dengan kelipatan 3 untuk baris pertama dan 15 hingga elemen ke-24, sehingga kita mendapatkan nilai dari elemen 15 hingga ke-24 itu kelipatan 3, dan begitu juga seterusnya hingga baris keempat, sehingga kita mendapatkan matriks Q dengan ordo 4x4 dengan kelipatan 3 dari elemen 3 hingga elemen 48. Bentuk sintaksnya juga kami gunakan, yaitu yang pertama P dalam kurung 6, titik 2 tutup kurung sama dengan 0. Yang kedua P dalam kurung 3, 9 tutup kurung sama dengan 0. Yang ketiga PQ sama dengan kurung siku 2, 4, 6, 8 titik, 3, 6, 9, 12 kurung siku. Yang keempat PQ dalam kurung titik 2, 3 tutup kurung sama dengan 0. 5. Diak dalam kurung PQ tutup kurung. Dan yang keenam rot 9 dalam kurung PQ tutup kurung. Matriks khusus yang kami gunakan yaitu pertama Pascal dalam kurung 3 tutup kurung. Yang kedua I dalam kurung 3 tutup kurung. Yang ketiga once dalam kurung 3 tutup kurung. Yang keempat run dalam kurung 2, 4 tutup kurung. Yang kelima run dalam kurung 3, titik 2, 6 dalam kurung. Yang keenam run yang dalam kurung 3, 9 tutup kurung. Dan gabungan matriks khusus yang kami gunakan yang tertera pada slide ini bisa kita lihat bersama. Pengertian matriks khusus yang kami gunakan yaitu yang pertama Pascal membuat matriks berukuran n kali n yang dibangkitkan dari bilangan Pascal. Kedua itu run, matriks berukuran m kali n terdiri dari angka random berdistribusi uniform. Selanjutnya ada I, yaitu matriks identitas berukuran n kali n. Selanjutnya once, yaitu matriks berukuran n kali n dengan seluruh elemen bernilai 1. Selanjutnya ada magic, yaitu membuat matriks berukuran n kali n yang dibangkitkan dari angka 1 hingga n kali n. Selanjutnya run, matriks berukuran m kali n terdiri dari angka random berdistribusi normal. Dan yang terakhir yaitu zeros, berukuran m kali n dengan seluruh elemen bernilai 0, biasanya dipakai untuk inisialisasi. Selanjutnya yaitu operator. Operator yang kami gunakan yaitu operator aritmatika. Dalam pemrograman yaitu bagian dari indikator atau simbol yang menandakan dibutuhnya operasi matematika atau aritmatika tertentu. Misalnya pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada 3 operator aritmatika yang kami gunakan. Yang pertama adalah P titik Q, kedua P titik garis miring Q, dan yang ketiga P garis lurus Q. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika benar atau true dan logika salah atau false. Operator logika yang kami gunakan ada 3 yaitu P dan Q.
yang kedua negasi P, dan yang ketiga P sama dengan 2. Lalu selanjutnya kami menggunakan operator relasi. Operasi fungsi untuk membandingkan dua variabel atau operasi numerik dalam bahasa pemrograman. Operator relasi yang kami gunakan yaitu yang pertama P sama dengan Q, yang kedua P lebih kecil sama dengan Q, dan yang ketiga P negasi sama dengan Q. Yang terakhir yaitu operator set. Operator set ini merupakan set operasi yang memungkinkan hasil beberapa query untuk digabungkan menjadi satu set hasil tunggal. Operator set yang kami gunakan yang pertama adalah isMember dalam kurung P, Q, yang kedua set diff dalam kurung Q, P tutup kurung, dan yang ketiga uniQ dalam kurung P tutup kurung. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan hasil presentasi kami. Selanjutnya kami akan menampilkan tutorial sintaks yang telah kami paparkan pada PPT ini pada video selanjutnya. Berdasarkan algoritma yang telah kami buat, yaitu algoritma kelipatan 2 dan kelipatan 3, maka akan terbentuk matriks P dan Q, di mana matriks P merupakan matriks yang memiliki anggota kelipatan 2 dan Q matriks yang memiliki anggota kelipatan 3. Pertama, kita akan membuat matriks P dengan cara P sama dengan kurung siku 2.22.22.00.22.24.00.32. Nah, kita mulai dengan menulis angka 2. Ini artinya pada baris pertama dimulai dari angka 2, terus kelipatan 2, berarti nanti baris pertama itu angka 2 sampai angka 8. Nah, di baris selanjutnya kita gunakan titik koma yang dipisahkan menjadi baris keduanya itu angka 10 sampai 16. Nah, seperti contoh ini dengan matriks berbentuk 4x4 di mana nilainya 32 yang terakhir. Selanjutnya kita akan membuat matriks Q, di mana matriks Q ini kelipatan 3. Jadi kita mulai dengan menulis 3.23.212, artinya nanti baris pertama itu angka 3 sampai 12 dan angka-angkanya terbentuk dari kelipatan 3. Lalu kita pisahkan dengan titik koma membentuk baris baru yang dimulai dari angka 15 sampai angka 24. Nah, dilanjutkan lagi dengan baris baru yang dimulai dari angka 27 sampai nanti terbentuk matriks 4x4 yang isinya juga merupakan kelipatan 3 dengan angka terakhirnya nanti 48. Nah, seperti ini. Jadi terbentuklah matriks P dan Q. Selanjutnya kita akan menggunakan beberapa bentuk sintaks. Nah, yang pertama ini P tanda kurung 6,2 tutup kurung
sama dengan 0. Nah, arti sintaks ini kita mengambil kolom yang ke-6 dari matriks P, lalu nanti nilainya itu 0. Jadi kolom ke-6 dari P bernilai 0. Nah, yang kedua itu bentuk sintaks P kurung 3,9 tutup kurung sama dengan 0. Artinya baris ketiga pada kolom ke-9 itu bernilai 0. Selanjutnya bentuk sintaks P PQ sama dengan kurung siku 246 titik koma 8. Oh maaf. Nah, kita pisahkan dengan titik koma 36912 tutup kurung. Nah, terbentuklah PQ. Matriks PQ ini artinya baris pertama pada P digabung dengan baris pertama Q. Maka terbentuklah PQ. Selanjutnya bentuk sintaks PQ dalam kurung titik 2, 3 sama tutup kurung sama dengan 0. Nah, maka akan terbentuk matriks seperti ini, di mana kolom dan baris yang ketiga itu bernilai 0. Selanjutnya bentuk sintaks diak kurung tanda kurung PQ tutup kurung. Nah, maka muncul hasil seperti ini, di mana itu mengambil dari PQ yang di atas tadi 2 sama 6 seperti diagonalnya, diagonal PQ. Nah, selanjutnya itu ada bentuk sintaks Nah, yang selanjutnya ini rot 90. Jadi kita gunakan PQ juga. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, rot itu rotasi, di mana yang awalnya menjadi kolom menjadi baris. Nah, rot 90 artinya itu kita putar 90 derajat. Selanjutnya ada Pascal 3. Nah, Pascal ini merupakan bentuk matriks khusus, di mana Pascal ini terbuat dari bilangan Pascal. Nah, kalau Pascal 3 berarti bilangan Pascal yang ketiga. Selanjutnya itu I3. Itu matriks identitas N kali N. Selanjutnya itu ones, di mana matriks ini dengan seluruh elemen-elemennya berisi angka 1 atau identitas. Nah, yang selanjutnya itu bentuk khusus RAN 2,4. Nah, matriks RAN ini dia merupakan matriks berukuran M kali N yang terdiri dari bilangan random yang berdistribusi uniform. Selanjutnya itu bentuk khusus RAN. Nah, kalau yang tadi kan RAN 2,4. Nah, itu RAN kelipatan 2. Yang selanjutnya ini kita mau buat RAN dalam kurung 3.26
Nah, ini yang merupakan kelipatan 3. Seperti ini yang akan terbentuk. Maka akan terbentuk matriks run yang dimulai dari angka 3 hingga 6. Nih, sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan buat bentuk matriks run dalam kurung 3,9. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Mohon maaf ada yang ketutupan. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan bentuk matriks khusus. Nah, yang pertama ini kita akan menggabungkan Pascal 3,1 dengan I 1,1. Nah, ini gabungan Pascal sama I. Maka akan terbentuk matriks seperti ini. Selanjutnya kita akan menggabungkan bentuk matriks magic dalam kurung 3 tanda panah ke atas 3. Nah, di sini kita akan menggabungkan bentuk matriks magic sama zeros. Zerosnya dalam kurung 3 ditambah 4. Nah, maka akan terbentuk matriks seperti ini. 0 semua. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan matriks magic dalam kurung 9, magic 9 digabung sama bentuk matriks run 2,6. Nah, maka akan terbentuk hasil yang seperti ini. Menggabungkan matriks khusus. Selanjutnya kita C sama dengan 4 dikali Pascal dalam kurung 1 spasi 3 ditambah 6 spasi 6 pangkat 6 spasi 3 kali kurung 1 spasi 2 dikali zeros dalam kurung 1, maka menghasilkan baris 1 kolom 1 4, baris 1 kolom 2 9, baris 1 kolom 3 4 6 6 5 6, baris 1 kolom 4 3, baris 1 kolom 5 0. Jadi ini hasil dari penggabungan matriks di atas. Selanjutnya kita buat D sama dengan ones dikali 2 dikali dalam kurung 1 spasi 6 dikurang 4
spasi zeros dikali 3 dikali dalam kurung 1, maka menghasilkan baris 1 kolom 1 2, baris 1 kolom 2 2, baris 1 kolom 3 3. Jadi ini hasil dari matriks penggabungan zeros, ones dan zeros. Selanjutnya ada run dalam kurung 2,4 statik koma daer ran dn kurung 3,9, maka artinya baris kedua kolom keempat dan baris ketiga kolom 9 maka menghasilkan matriks yang berkoma dan ada minusnya. Yang selanjutnya ada operator pada matriks. Yang pertama ada operator logika. Sebelumnya kita buat dulu matriks P sama dengan 2 4 6 8 10 12 14 16 situ buat matriks Q sama dengan 3 6 9 12 15 18 21 24. Operator yang pertama logika itu P dikurang Q. Artinya matriks P dikurang matriks Q menghasilkan 2 dikurang 3 sama dengan min 1, 4 dikurang 9 hasilnya min 2, 8 dikurang 12 min 3, 10 dikurang 15 min 5, 12 dikurang 18 min 6, 14 dikurang 21 min 7, 16 dikurang 21 min 5. Jadi ini hasil matriksnya P kurang Q. Selanjutnya ada matriks P garis Q. Artinya matriks P di garis Q. Maka menghasilkan jadi 2 dibagi 3 sama dengan 1, 4 dibagi 6 hasilnya juga 1, itu pun sampai selesai hasilnya semuanya 1. Operator yang ketiga ada P titik garis miring Q. Artinya matriks P membagi Q per elemen, maka hasilnya dari 2 membagi 3 1,5000 sampai 14 membagi 21 benar, dan 16 dengan 21 salah karena hasilnya 1,3125, yaitu operator yang kedua yaitu operator logika. Kita misalkan P dan Q.
Artinya jika dua-duanya 0, maka bernilai 1. Karena di sini tidak ada 0, maka hasil semuanya bernilai 1. Selanjutnya ada negasi P. Menghasilkan jika hasilnya benar-benar 0, kalau tidak 0 maka 1. Karena ini benar 0 semua, maka nilai 0. Tidak sama, maka salah. Yang selain operator terakhir dari operator logika itu P sama dengan 2. Menghasilkan jika dia bernilai 2, maka dia benar 2 karena dia pembagiannya 2 dengan 3, 1 dengan 0 selesai, maka dia salah. Yang ketiga ada operator relasi P sama dengan Q, maka hasil matriksnya jika elemen keduanya sama, maka hasil semuanya 0. Jadi matriksnya 0. Yang kedua adalah P lebih kecil sama dengan Q. Nilai P lebih kecil sama dengan Q, maka nilai semuanya 1. Yang ketiga P negasi sama dengan Q, maka hasilnya negasi P sama dengan Q karena hasil semuanya 0, 1. Kalau tidak P maka Q. Operator terakhir adalah operator set. Itu ada is member kurung P, Q. Artinya irisan yang sama antara P dan Q. Irisan 6 dan 9 sama dengan 1. Sama juga dengan irisan 12 dan 81, dan irisan selain tadi yang disebutkan irisannya bernilai 0. Yang kedua ada set div kurung P, Q. Artinya mengembalikan elemen Q pada P. Artinya elemen yang tidak ada pada P, yaitu ada 3, ada 9, 15, 18, 21, dan operator yang terakhir adalah unique P. Artinya himpunan pada elemen P siapa saja anggotanya. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16.